Halo teman-teman, kembali lagi di videonya Anggun Brilianti. Di video kali ini aku mau nyobain langsung sekaligus review produk dari Mitochiba, yaitu chopper Mitochiba CH200. Jujur udah lama banget aku penasaran dengan produk Mitochiba ini karena di luar sana sudah banyak yang pakai dan katanya produk ini multifungsi. Jadi selain bisa untuk chopper atau penghalus bumbu, tapi juga bisa digunakan sebagai blender dan pengocok adonan kue seperti krim atau yang lainnya. Teman-teman yang penasaran juga dan berencana untuk beli atau yang sudah beli tapi masih bingung cara pakainya, yuk langsung tonton video ini sampai selesai ya. Teman-teman, ini dia item-item dari chopper Mitochiba CH200. Aku jelasin dulu itemnya ada apa aja, kemudian lanjut ke cara pemakaiannya ya. Yang pertama kita dapat 5 item mata pisau. Kemudian yang dua ini itu adalah alat untuk mengocok telur, krim, atau untuk buat adonan kue ini juga bisa. Ini pakai khusus pakai alat yang ini, pakai item yang ini. Jumlahnya ada 2. Pisau ini cukup tajam ya teman-teman, jadi harus hati-hati ketika mau pasang atau mencucinya. Jadi di produk ini tuh kita custom atau pasang manual sendiri ketika mau dipakai. Jadi kita pasang sendiri per itemnya sesuai dengan kebutuhan. Seperti pisau ini kita disediain ada 5 item untuk pisaunya. Lanjut, di dalamnya juga dikasih buku kecil yang isinya kumpulan resep makanan. Menurutku ini bagus banget karena bisa menambah referensi resep kita juga ya. Kemudian tentu ada buku garansi juga. Ini penting banget, jadi jangan sampai hilang. Kemudian tersedia juga buku yang isinya tentang panduan pemakaian. Di sini sudah dijelasin secara lengkap juga. Item selanjutnya ini adalah wadah blender yang ukurannya besar. Ini kapasitasnya bisa 1 liter. Kemudian walaupun besar, ketika diangkat dia nggak berat karena bahannya masih menggunakan plastik tapi yang tebal, jadi tetap kokoh dan kuat. Terus ada indikator ukuran dan holder warna hitam ini. Kemudian di tatakannya ini ada karet yang fungsinya agar ketika blend ini digunakan tuh nggak mudah geser-geser, jadi masih tetap anteng, aman di tempatnya. Kemudian tutup blendernya ini bisa mengunci cukup erat karena di dalamnya ada karet yang fungsinya biar isinya itu nanti nggak mudah keluar atau tumpah. Dan di ujungnya ini tutupnya ini bisa digunakan untuk menuang dan bisa dibuka tutup juga. Jadi ini lumayan kenceng juga ya. Terus ini lubang kecil yang fungsinya nanti dimasukin ke alat blendnya. Nah ini jadi seperti ini desain untuk wadah blend besarnya, keren ya menurutku sih ini oke. Oke, lanjut ke item berikutnya yaitu wadah blend yang ukurannya kecil. Ini kapasitasnya 700 ml dan ada indikator ukurannya juga. Kemudian ditutupnya ini berbeda dengan blend yang besar. Dia tidak ada karet pengaman tapi tetap aman, tidak bisa tumpah karena tutupnya ini ketika sudah dikunci dia udah nggak bisa dilepas. Nah seperti ini ya kuncinya ya, jadi ketika diputar harus sampai bunyi seperti ini. Lanjut untuk cara pemakaiannya, kita masukkan mata pisaunya ke dalam wadah. Oh ya, kemudian jangan lupa untuk dilepas dulu pengamannya karena biasanya setelah aku cuci aku pasang lagi karena agar tetap aman. Nah, kita masukkan, kita pasang. Mata pisau ini tadi tuh kan ada 2, jadi yang pendek ini khusus untuk wadah yang blender kecil ini untuk bumbu, tapi yang panjang itu nanti untuk blender yang wadahnya besar. Nah jadi ini pun juga berbeda, jadi khusus yang blender kecil sama besar itu dibedain. Jadi yang pasangannya untuk blender yang kecil ini tuh yang pendek ini dan yang pisau yang ini. Jadi nanti teman-teman bisa bedain sendiri kok mana yang untuk yang blender besar, mana yang untuk blender yang kecil. Nah kita pasang seperti ini.
Nah, ini udah siap untuk digunakan. Lanjut kita pasang sekalian blender yang besar. Nah, ini kita pakai pisau yang panjang. Nah, kita masukkan juga, dan ini pasangannya, jadi dapat 3. Jadi pemakaian mata pisaunya itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi kalau misal kita blendernya itu lumayan banyak, terus lumayan keras, kita bisa pakai 3 mata pisau. Tapi kalau blendernya kita cuma sedikit atau bahannya itu cuma sedikit, kita cukup pakai 2 pisau aja, seperti itu. Jadi ini ya, ini udah terpasang. Jadi aku nanti tuh cuma ngejus buah biasa dan sedikit, jadi aku cukup pakai 2 aja. Item selanjutnya ini alatnya untuk ngeblend. Ini cukup berat dan harus ekstra hati-hati, jadi jangan sampai jatuh. Di sisi atas ini fungsinya untuk on off ya, jadi tinggal dipencet aja, pencet yang lama atau sebentar sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini ada garis 1, kemudian ada garis 2. Ini fungsinya nanti untuk mengatur kecepatan blendernya itu sendiri. Jadi caranya tinggal diputar-putar aja, kalian bisa tentuin sendiri tingkat kecepatannya. Kemudian di bawah ini, nah ini yang nanti dimasukkan ke dalam mata pisaunya ini agar bisa digunakan. Nah ini pun masanya harus tepat. Nah nanti aku cobain, nanti aku kasih lihat gimana caranya biar langsung masuk. Sekarang kita lanjut untuk nyobain blender 2 ini. Oke, lanjut tonton terus video ini. Nah ini sekarang udah ada cabai rawit dan bawang merah. Aku mau bikin sambal, jadi aku mau menghaluskan bumbu-bumbu ini pakai chopper. Nah ini aku masukkan semua aja langsung bawang merahnya. Jadi untuk bahan yang masih terlihat kecil dan gak begitu keras, ini langsung aku masukin aja. Tapi kalau nanti ada bahan yang keras atau yang besar-besar itu untuk menjaga keawetannya si chopper ini, jadi harus dipotong-potong kecil dulu. Nah ini juga cabai aku langsung masukin semua. Jadi chopper ini bisa ngebantu banget sih untuk keseharian kita pas masak gitu, jadi lebih cepat, lebih praktis. Nah ini aku tutup ya, jangan lupa tutupnya juga harus yang benar, harus sampai bunyi, jadi biar memastikan si tutup ini terkunci rapat. Sekarang kita masukkan alatnya. Nah ini harus benar-benar dipasin ya, jadi simbol yang ada di Mitochiba atau alatnya ini harus disamakan posisinya dengan simbol yang ada di wadahnya ini nih. Ini jadi ini harus pas. Nah kalau pas itu bisa langsung masuk gitu guys, tapi kalau enggak itu susah dan nggak bisa masuk. Nah langsung aja kita mulai ngeblendnya. Ini tinggal dipencet aja. Dan ketika teman-teman pakai alat ini, kita bisa tentuin sendiri tingkat kelembutannya. Jadi kalau misal memang kurang lembut, kita bisa tekan lebih lama, tekan lagi gitu. Tapi kalau untuk pengen teksturnya masih kelihatan kasar, teman-teman tinggal pencet aja sesuai dengan tekstur yang diinginkan. Jadi kita sendiri bisa menentukannya. Nah ini udah selesai ya teman-teman. Coba kita lihat. Nah hasilnya seperti ini, bener-bener rata, bener-bener teksturnya itu semuanya rata, jadi nggak ada sisa bawang atau cabai yang masih gerinjel-gerinjel gitu, atau ada yang belum kehancur. Jadi semua itu sama rata. Lanjut kita coba untuk pakai blend yang besar ini. Jadi di sini aku mau bikin jus pisang, jadi aku siapin dulu ada 3 buah pisang, kemudian ada susu. Nah kita masukin semua bahan-bahannya. Jadi ini blendnya itu kapasitasnya lumayan besar, bisa sampai 1 liter. Jadi untuk satu keluarga itu bisa sekalian aja buatnya, jadi nggak yang bikinnya itu dari sedikit-sedikit, jadi bisa langsung banyak. Kapasitasnya lumayan besar, jadi ini ngebantu banget buat ibu-ibu di rumah untuk masak, untuk bikin jus, untuk nyiapin masakan lainnya. Jadi praktis banget, dan kapasitasnya di sini tuh lumayan besar, jadi sampai 1 liter. Nah ini kita tuang aja. Jadi pemakaian si pisau ini tuh disesuaikan dengan kebutuhan aja. Jadi misal nih kayak aku cuma ngeblend sedikit, ini tuh aku cuma pakai dua mata pisau aja cukup. Nah ini udah kita tutup, ini kenceng banget tutupnya, jadi rapat banget. Kemudian kita langsung masukin si alat prosesornya ini, alat blendnya. Nah kalau udah siap kita langsung tekan aja.
Dan kembali lagi, ini kita yang tentuin sendiri seberapa teksturnya itu, lembutnya tuh mau lembut banget atau masih agak sedikit kasar, itu kita bisa tentuin sendiri. Nah, cukup dengan waktu yang sebentar aja ini udah jadi jusnya, jus pisang, dan siap untuk dihidangkan. Sekian untuk video review sekaligus cobain langsung produk dari Mitochiba, yaitu chopper Mitochiba CH200. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa untuk di-share video ini ke teman-teman yang lain ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.